Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Tobroni. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk memaparkan materi tentang fonologi dalam linguistik pendidikan. Materi ini memang sangat menarik untuk kita pelajari, kita simak, bukan hanya dalam konteks untuk keperluan di kelas kita, tetapi untuk mempelajari, membaca, dan memahami persoalan-persoalan fonologi dalam lingkup yang lebih luas, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan dunia pendidikan kita pada umumnya. Yang pertama, kita akan melihat apa itu fonologi. Nah, sering orang bertanya, fonologi itu apa? Fonologi itu sebenarnya secara mudah kita definisikan sebagai studi linguistik yang mempelajari kata dalam kaitannya dengan bunyi dan pelafalannya. Nah, ini menariknya studi linguistik. Urusan kata dalam kaitannya, dalam konteks dengan bunyi dan pelafalannya, itu ada ilmunya sendiri, ada disiplin kajiannya sendiri. Nah, ini saya kira hal yang menarik yang mungkin baru didengarkan oleh masyarakat awam di lingkungan kita. Nah, fonologi itu adalah disiplin linguistik yang fokus studinya atau kajiannya mempelajari hal kata dalam kaitannya dengan bunyi dan pelafalannya. Nah, secara umum di dalam fonologi itu juga masih ada cabangnya, cabang fonologi. Yang pertama itu fonetik dan yang kedua adalah fonemik. Apa itu fonetik? Secara sederhana bisa kita jabarkan bahwa fonetik itu cabang fonologi yang fokus mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Nah, misalnya tari, tali, ya kan? Tadi ada perbedaan pada beberapa unsur katanya, namanya unsur fonetik, sehingga tidak diperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda antara tali, tadi, tari, tapi itu punya pembeda makna atau tidak. Itu fokus kajian dari fonetik. Dia hanya pada aspek mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Hal itu berbeda dengan cabang fonologi yang kedua, yaitu fonemik. Nah, fonemik lebih pada fokus pada cabang fonologi yang fokus pada studi atau kajian kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Kalau yang pertama tadi tidak memperhatikan, yang kedua ini justru melihat bahwa perbedaan bunyi itu bisa mengubah makna atau membedakan makna tertentu antara tapi, tali, tadi, tari. Nah, itu memiliki bisa membuat perbedaan makna. Nah, fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Dengan demikian, misalnya bunyi A, B, ya, U, R, nah, A, B, U jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, pada bunyi I misalnya, atau bunyi R misalnya. Bunyi L dengan bunyi R misalnya, tali dengan tari. Nah, hanya berbeda pada aspek L dan R-nya. Tetapi perbedaan bunyi L dan R tadi
meniscayakan, membuka kemungkinan perbedaan makna kata. Nah, kedua bunyi tersebut merupakan fonem berbeda dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan fonem L dan fonem R. Contoh ya, contoh lain perbedaan bunyi P dan B misalnya. Dalam kata-kata paru, ya, paru, baru, hanya pada fonem P dan B sudah menciptakan atau membedakan makna antara paru dengan baru. Berbeda bunyi P dan B. Yang pertama tadi fonetik itu mengabaikan ya studi bahasa, bunyi bahasa, tapi tidak memperhatikan bunyi-bunyi tersebut apakah memiliki fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Nah, yang fonemik ini justru melihat, ya, bahwa perbedaan bunyi itu bisa menjadi sebuah cara untuk memahami fungsi yang membedakan makna. Ya. Ini sangat menarik ya. Saya kira studi fonologi itu tidak tidak serumit yang dibayangkan oleh masyarakat selama ini, tetapi kita jadikan sebagai bagian untuk memahami mengapa muncul kosakata-kosakata yang di dalam bahasa Jawa, di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Tidung, dalam bahasa Dayak itu perbedaan-perbedaan bunyi bisa membedakan makna tertentu dalam kata. Nah, apa yang dianalisis dalam fonetik? Nah, satuan unit analisis fonetik itu bisa secara umum dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologi, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bunyi-bunyi itu dikelompokkan atau diklasifikasi. Nah, yang kedua, fonetik akuistik. Apa itu fonetik akuistik? Mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis. Peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki getarannya, tekanannya, intensitasnya, nadanya, amplitudenya, volumenya ya kalau di dalam sound system itu. Bass-nya apakah memberikan pengaruh tertentu dalam peristiwa bunyi bahasa atau tidak. Fonetik auditoris itu mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Ya, ini agak rumit mungkin bagi kita karena ternyata banyak kata atau kosakata itu diterima oleh komunitas penutur itu berbeda-beda. Ada yang terbalik susunan hurufnya, ada yang tertukar hurufnya, misalnya abang dengan abing, ya misalnya seperti itu ya. Kemudian dan banyak contoh lainnya. Saya kira di masyarakat kita di setiap daerah itu kadang-kadang menyebut kosakata apa, kemudian di tempat lain itu tertukar ya, tertukar bunyinya. Misalnya ga dengan ga, ora dengan ra misalnya. Itu bagian dari sistem penerimaan bunyi bahasa oleh telinga kita yang kemudian dijadikan sebagai bahan pengucapan. Nah, kemudian yang berbeda dengan analisis fonemik, satuan unit analisis fonemik itu fokus pada kajian fonologi yang memiliki dua fonem, yakni fonem segmental dan suprasegmental. Klasifikasi segmental itu didasarkan atau dilandaskan pada beberapa ciri atau kriteria. Yang pertama, ada atau tidaknya gangguan, ya. Kemudian mekanisme udara,
dalam sistem pengucapan, kemudian arah udara itu seperti apa, pita suaranya bagus atau tidak, jernih atau tidak, kemudian lubang lewatan suara, ya, itu seperti apa, sehingga ada yang sengau, ada yang jernih, ada yang merdu, ada yang ngebas, ya ada yang fals. Kemudian mekanisme artikulasinya, kelafalannya, ada yang cedal, ada yang apa namanya, samar ya, misalnya di Banjar itu orang menyebut R itu bukan Banjar tapi Banjar. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian di Sunda itu misalnya menyebut eh, F dengan F misalnya seperti itu. Beberapa contoh yang lain di Bali misalnya orang menyebut apa namanya T itu dengan T misalnya ya seperti itu. Itu bagian dari ya, mekanisme artikulasi. Nah kemudian maju mundurnya lidah, ada yang lidahnya lancip, ada yang lidahnya tumpul ya dalam tanda petik ya, ada yang lidahnya tajam, ada yang lidahnya tumpul dan segala macam itu juga ternyata turut mempengaruhi apa namanya masuk dalam satuan unit analisis fonemik ini. Kemudian tinggi rendahnya lidah itu juga turut mempengaruhi. Kemudian bentuk bibir bulat, lonjong ya misalnya tanda-tanda petik kemudian oval dan seterusnya itu bisa mempengaruhi unsur suprasegmental. Nah, sementara unsur suprasegmental yang tadi segmental ya, suprasegmental itu 4 jenis. Yang pertama terkait dengan tinggi rendahnya bunyi atau nada. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan? Nah, berbeda tinggi rendah bunyi. Keras lemahnya bunyi tekanan. Makanlah. Makanlah. Nah, kan berbeda ya, berbeda tekanannya. Sehingga dia mempengaruhi uh, kesan dan juga makna dari tuturan tadi. Panjang pendeknya bunyi. Ya, panjang pendeknya bunyi atau tempo. Sayang dengan sayang, nah kan berbeda ya. Sayang, sayang berbeda. Kesenyapan atau jeda. Nah, ini juga menarik ya. Ini bagian dari satuan unit yang dianalisis secara fonemik. Nah, soal fonetik dan fonemik tadi sering sekali kita temukan fenomena kesalahan-kesalahannya dalam dunia sehari-hari kita dan dunia pendidikan. Di dunia pendidikan misalnya bisa kita temukan dalam contoh ini kalau di Kota Tarakan, Bulungan, Nunukan, Melinau, ya Tanah Tidung ya di Kalimantan Utara secara umum, misalnya pada huruf R itu bisa mereka menyebut ya berlibur itu dengan belibur, ya kemudian berlatih itu dengan belati, kemudian bersama itu dengan bersama dan sebagainya. Pada konsonan R itu tidak diucapkan alias dilesap. Kemudian pada konsonan N itu seperti kata makan itu ya, itu diucapkan dengan makang. Atau ada juga yang lesap misalnya maka gitu. Taraka ya tarakan itu ada yang mengucapkan tarakang, ada yang mengucapkan taraka. Ya. Ikan itu ada yang mengucapkan ika, ada yang mengucapkan ikang. Nah, ini fenomena yang menarik ya secara fonetis ya di dunia apa namanya pendidikan. Sering sekali anak-anak atau mahasiswa itu berkosakata atau berbicara dengan pola-pola fonetis yang salah seperti ini secara standar baku bahasa Indonesia. Di sini konsonan N itu tidak diucapkan, lesap ya. Kemudian T ya seperti pada kosakata atau kata lewat itu dibaca dibunyikan ya, lewat ya lewat, kemudian tempat itu tempat ya, dapat dengan dapat, ya rapat dengan rapat ya misalnya ya. Beberapa contoh ya. Sehingga kata-kata yang berakhiran konsonan T itu tidak diucapkan, T-nya tidak tampak alias dilesap. Nah, kemudian pada konsonan H misalnya, seperti kata sudah, itu seringkali dalam lisan maupun tulis, itu ditulis atau diucapkan sudah tanpa H ya. Telah itu diucapkan atau ditulis telah. Apakah diucapkan atau ditulis apakah. Nah, ini menarik ya.
kesalahan fonetis di dunia pendidikan di Tarakan dan sekitarnya. Telaah itu ditulis telaah atau diucapkan telaah. Kemudian kilah ya, ditulis kilah. Nah itu akhiran itu lesat. Pada kata o, vokal o ya, pada kata salah, sholat ya, sholat itu umumnya misalnya disebatik ya, disebatik atau dinunukan itu orang menyebutnya salat. Sehingga saya pun yang namanya Tobroni itu dibaca Tabrani ya, dipanggil Tabrani. Tidak dikenal Joko tapi Jaka. Bukan Dewo tapi Dewa. Nah ini hal-hal yang menarik. Musola jadi musala. Istiqomah jadi istiqamah. Nah ini vokal O diucapkan dalam bentuk vokal A. Kemudian eng ya seperti lipang itu. Lipang itu dari kata lipan itu jadi eng. Andalan jadi andalang. Kemudian paman itu diucapkan atau dituturkan dengan tamang dan sebagainya sehingga konsonan n itu diucapkan eng. Sementara pada apa namanya diftong ya, diftong, fenomena diftong au ya. Kalau di daerah sana Dayak Tidung atau Murut itu dipengaruhi oleh kosakata Melayu sehingga banyak sekali ditemukan kosakata yang mengandung diftong ya seperti atau, silau, wadau, kalau dan seterusnya. Tetapi ditulis itu masih menggunakan ejaan sana misalnya menggunakan ow ya bukan au. Silau itu masih menjadi owe atau wadau menjadi owe bukan au ya ini sering sekali kita temukan dalam menulis karya ilmiah atau menulis apa namanya kreatif dan seterusnya. Fenomena yang sama itu juga kita temukan pada diftong ai ya seperti kalau tadi itu au itu ditulis ow, kalau yang ini ai itu ditulis i dan y. Ya, pantai itu masih ditulis pantai iy. Kemudian santai, petai itu masih menggunakan iy dan seterusnya. Nah, kemudian fenomena lain ini juga menarik. Huruf S ya, itu dibaca S. Ya, jadi berkas itu ditulis berkas, ya kan? Beda harusnya sin dengan shin ya, tebal, S tipis dengan S tebal ya. Tapi umumnya mereka karena apa namanya? Menggunakan S itu dengan tuturan bunyi S tebal atau sha. Karkas ya, harusnya karkas tapi karkas. Lekas jadi lekas dan seterusnya. Nah, kemudian huruf F itu harusnya misalnya khilaf itu jadi khilaf, maaf jadi maaf, ya harusnya apa namanya maaf ya itu menjepit lidahnya itu jadi maaf. Nah itu apa bungkam ya bungkam bibirnya. Kemudian harusnya paraf jadi parap dan seterusnya. Nah itu beberapa contoh kesalahan fonetis. Nah, apa faktor penyebabnya kalau di Tarakan dan sekitarnya? Itu yang pertama setelah kita analisis itu yang pertama karena untuk pelafalan atau bunyi R yang dilesapkan pada awalan ber itu dipengaruhi oleh bahasa Banjar dan dialek-dialek di dalamnya. Kemudian untuk pelafalan N yang tidak diucapkan atau dilesapkan tadi dan juga pelafalan T yang dilesapkan tadi dipengaruhi oleh dialek Buton. Ya, dialek Buton dari Sulawesi Selatan itu banyak masyarakat tutur di sana yang kebetulan pergi atau berangkat bekerja di Malaysia, kemudian masa tinggalnya habis, dideportasi, itu mereka tidak pulang ke daerah asalnya, tetapi tinggal di Tarakan dan sekitarnya. Kemudian pada fenomena yang sama itu huruf T itu juga dilesapkan. Itu kemudian ada pengucapan yang berlebih yang harusnya N jadi eng itu misalnya dipengaruhi oleh dialek Sulawesi Selatan juga tetapi berbeda bahasa yaitu bahasa Bone dan dialek Bone. Kemudian pada diftong itu dipengaruhi diftong au dan ai tadi itu dipengaruhi oleh diucapkan oleh bahasa Tidung ya dan Murut juga itu dipengaruhi oleh bahasa Melayu dari Malaysia. Nah ini menarik ya. Kemudian untuk huruf L pelafalan huruf S ya itu bagian dari interferensi bahasa Bugis ya dan juga Melayu di perbatasan Sebatik Kabupaten
nunukan. Kemudian fenomena pelafalan F itu bahasa Sunda dan sebagian Jawa apa namanya yang masih medok itu ya. Itu kadang masih belum bisa membedakan F dan P di dalam pelafalannya. Nah, itu yang tadi fonetis ya. Di dalam kalau fonemis itu misalnya bisa kita temukan dalam kata sedan ya, sedan atau sedan. Itu misalnya masih sering kita dengarkan mahasiswa atau dosen malah ya itu menyebut misalnya mobil dinas Pak Rektor itu sedan ya, sedan Camry parkir di halaman rektorat. Kan harusnya sedan gitu ya. Kemudian mahasiswa PGSD itu sedu sedan. Nah, ini harusnya kan sedu sedan ya. Mahasiswi PGSD itu sedu sedan, bukan sedu sedan. Nah, ini ketukar-tukar ya karena kesalahan fonemis tadi. Kemudian bisa juga kita temukan pada kata bank. Misalnya kantor Bank BRI ya berada di depan kampus. Harusnya ditulis dengan eng ya, bukan NK tapi eng. Berbeda dengan Bang Ipin sedang melatih drama di kampus. Bang Ipin itu panggilan atau sapaan itu Bang itu menggunakan eng bukan NK. Kalau yang BRI tadi menggunakan NK bukan eng. Kadang-kadang ini bertukar-tukar ya. Kemudian pada kata kapan itu kapan UAS akan dilaksanakan, tapi kadang-kadang disebut kafan. Nah, ini kadang dipengaruhi oleh bahasa Ale ya, kafan dan seterusnya. Maunya difase-fasekan tapi malah salah. Kemudian apa namanya? Kain kafan ya, itu mahasiswa membungkus keranda dengan kafan sebagai simbol kematian misalnya. Tapi kadang-kadang diucapkan dengan kapan, kain kapan gitu karena apa namanya? Dipengaruhi dialek atau logat kedaerahan. Kata syarat misalnya, itu juga sering terjadi kesalahan fonemis di dunia pendidikan. Misalnya mahasiswa menulis di stop mapnya itu misalnya syarat wisuda ya, ditulis syarat tanpa SY tapi STP saja. Apa saja syarat mengikuti wisuda? Kan mestinya begitu ya, bukan apa saja syarat mengikuti wisuda, tapi syarat. Nah, berbeda dengan soal ini syarat dengan jebakan yang artinya penuh ya, penuh dengan jebakan. Kalau yang tadi kan syarat itu bagian dari ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi atau diikuti. Itu beberapa contoh ya kesalahan fonemis di dunia pendidikan ya sering kita temukan ya, sering kita temukan di Tarakan dan sekitarnya. Nah, beberapa kesalahan tadi saya kira kalau untuk lisan memang susah ya, untuk lisan karena itu kan dipengaruhi dialek. Tapi untuk tulisan, untuk kebutuhan-kebutuhan tulisan, bahasa tulis ilmiah atau bahasa Indonesia baku tentu harus dibenarkan. Misalnya kata belibur ya itu harusnya adalah berlibur. Ya, imbuhan L itu yang tepat adanya kata yang dimulai dengan L itu yang tepat adalah ber bukan be. Kemudian kata makan itu yang tepat adalah makan. Ya. Meskipun dalam pengucapan sehari-hari di komunitas penutur bahasa Bone itu diucapkan atau diucapkan makan itu persoalan yang lain ya. Kemudian kata lewat ya harus ditulis lewat bukan lewat. Meskipun dalam sehari-hari ya, masyarakat kadang sering kita dengar kata lewat bukan lewat. Tetapi untuk bahasa ilmiah harus menggunakan bahasa baku dan resmi yang sudah dibakukan oleh pemerintah. Ya. Kemudian sudah istiqomah itu dengan istiqomah silau itu kalau yang istiqomah tadi transliterasinya kan istiqomah ya. Kemudian silau ya dengan silau ya. Kemudian maaf itu maaf ya tulisannya bukan maaf pakai P tetapi maaf. Soal pengucapannya itu berbeda itu masuk dalam kajian yang lain. Tapi untuk bahasa ilmiah tentu harus menggunakan bahasa baku yang diakui. Nah, itu beberapa kesalahan fonetik dan fonemik yang mudah sekali kita temukan, yang
Itu bagian dari hal-hal menarik ya, hal-hal menarik dan apa, unik yang bisa dijadikan kajian fonologi. Seakan-akan bahwa fonologi itu hanya bicara soal-soal teknis, makhorijul huruf ya, keluarnya huruf, kemudian kefasihan, artikulasi, intonasi, dan seterusnya. Itu bagian penting sebagai sebuah tata cara ya, SOP kita untuk memahami kosakata yang diucapkan, apalagi Indonesia itu memiliki kosakata yang sangat beragam karena dipengaruhi oleh struktur masyarakat, sosial budaya yang sangat beragam juga, sehingga melahirkan fenomena fonetis dan fonemik yang juga luar biasa beragam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.